Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita akan eh, belajar bagaimana strategi membuat konten. Dalam hal ini, bagaimana kita membuat strategi copywriting ya untuk konten-konten promosi kita ya. Nah, eh, apa itu dan bagaimana copywriting ya, teman-teman bisa langsung uh, pelajari ya bahwa sesungguhnya copywriting adalah sebuah proses untuk menulis materi pemasaran dan promosi yang sifatnya adalah persuasif ya. Jadi memotivasi orang untuk mengambil beberapa tindakan ya yang kemudian nanti pada akhirnya melakukan sebuah proses pembelian ya yang melalui klik tautan ya atau form pendaftaran atau kemudian hanya sekadar mengisi form dan lain sebagainya. Jadi ada action apa yang kemudian nanti diarahkan oleh sebuah kalimat itu yang kemudian nanti orang yang membacanya itu pada akhirnya melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya. Nah, bagaimana copywriting yang bagus susunannya? Yang jelas nanti ada beberapa unsur-unsur kalimat yang membuat copywriting itu menarik dan kemudian menjadikan seseorang ingin membeli, ingin melihat, ingin mendapatkan promosi yang Anda tuliskan. Nah, ada 3 teknik copywriting yang bisa kita coba untuk mempromosikan produk di sosial media. Yang jenis copywriting ini juga bisa kita terapkan pada sebuah kalimat promosi untuk kemudian nanti membuat headline, judul-judul konten-konten kita yang lainnya seperti di website, YouTube, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah AIDA ya. AIDA ini merupakan sebuah singkatan dari attention, interest, desire, and action ya. Nah, mari kita pelajari beberapa unsur-unsur dalam AIDA ini. Yang pertama adalah attention. Pada tahap ini, teman-teman, kita akan mengambil perhatian dari target audiens kita ya. Biasanya kita sering melihat kalimat-kalimat headline ya atau judul dengan kata-kata yang cukup bombastis ya, dengan penting gitu ya, dicari ya, kabar baik dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman bisa juga dengan menggunakan kalimat tanya ya. Apakah ini produk yang Anda inginkan gitu ya. Spesial untuk Anda yang ingin mempercepat program launching dalam 7 hari gitu ya dan lain sebagainya. Jadi apakah kemudian nanti kalimat-kalimat ini akan sampai kepada target audiens kita dan menarik perhatian gitu ya. Nanti tentunya teman-teman akan bisa menyesuaikan dengan kalimat dan produk yang dijual ya. Nah, yang kedua adalah interest ya. Setelah mendapatkan perhatian dari audiens, maka saatnya kita membangun minat mereka terhadap produk kita. Nah, ini bisa ditampilkan dengan data-data terkait dengan keunggulan-keunggulan produk kita, gitu ya. Kemudian menjelaskan terkait dengan manfaat-manfaatnya, ya, yang kemudian membuat mereka merasa menemukan sesuatu yang memang itu menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi. Kemudian yang ketiga adalah desire. Pada tahap ini teman-teman akan membuat customer ya atau audiens itu merasa bahwa inilah yang memang saya cari selama ini gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa menampilkan foto-foto testimoni pelanggan, videonya gitu ya, kemudian bukti-bukti dan lain sebagainya yang kemudian nanti bisa menjadi pelengkap untuk meyakinkan target audiens. Dan kemudian yang berikutnya adalah action. Setelah
memberikan data-data, setelah memberikan informasi ya, menarik perhatiannya, kemudian mereka tertarik, kemudian ada fakta-fakta yang membuat mereka semakin yakin, maka selanjutnya adalah berikan CTA atau call to action dengan kalimat-kalimat, contohnya misalkan klik sekarang untuk beli di sini, dapatkan sekarang juga, ambil promonya sekarang, registrasi sekarang, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kaidah AIDA ya. Nah, yang kedua adalah PAS ya. PAS ini merupakan sebuah singkatan dari kata problem, agitate, dan solution ya, agitasi ya. Jadi sebuah singkatan dari sebuah beberapa kata ya, problem, agitate, kemudian solution. Nah, pada teknik ini ya, teknik ini pada dasarnya lebih banyak memunculkan emosi negatif dari seorang yang saat itu memang betul-betul mengalami kejadian atau mengalami masalah tersebut ya. Kita tahu bahwa target audiens kita memang orang-orang yang sedang mengalami masalah-masalah itu kan gitu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa intinya kita membuat target audiens merasa resah, berpikir bahwa produk kita adalah solusi untuk masalah mereka. Kemudian berikutnya yang pertama adalah problem ya. Di tahap ini kita berusaha membangkitkan bahwa audiens itu betul-betul merasa tergugah bahwa ini nih gitu ya, masalah yang sedang dihadapi oleh mereka. Nah, pada yang tahap kedua ini di agitasi, mereka menjadikan bahwa masalah yang dihadapi itu semakin tajam ya, semakin besar, semakin membuat mereka takut gitu ya. Jadi bahasanya itu masalahnya ini akan semakin susah untuk diatasi. Nah, kemudian yang ketiga, kita berikan solusi. Tahap ini bagaimana kemudian kita menampilkan produk kita dengan manfaat, dengan nilai unik, dengan nilai yang memberikan mereka penawaran-penawaran yang menarik untuk kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka. Nah, contohnya misalkan begini. Faktanya 75% fresh graduate itu nganggur 10 sampai 24 bulan. Ya, ini adalah menampilkan fakta permasalahan yang ada ya. Kemudian kita tambahi permasalahannya lagi, sayangnya di tahun ini banyak perusahaan PHK besar-besaran ya. Sainganmu makin banyak, bukan cuma sesama fresh graduate loh, tapi juga para profesional yang di PHK. Nah, solusinya supaya nggak kalah saing, tingkatkan skillmu lewat The Academy. Skill oke, pasti siap kerja. Ini solusinya. Oke ya, jadi begitu teman-teman untuk teknik PAS. Berikutnya adalah FAB atau Feature, Advantage, and Benefit. Ya, jadi berbanding terbalik dengan yang teknik PAS. Kalau di FAB ini kita menampilkan produk yang paling unggul dibandingkan dengan kompetitor. Tujuannya adalah untuk membuat target audiens merasa bahwa produk kita memang paling pas untuk mereka beli. Nah, ada 3 tahap. Yang pertama adalah feature. Pada tahap ini, bagaimana kita menuliskan fungsi utama dari sebuah produk ya, yang kemudian akan bisa tertransfer kepada audiens atau customer. Pastikan bahwa kita menuliskan fungsi utama dengan kalimat yang memorable dan singkat ya. Pilihan diksinya pun mungkin akan diingat oleh target audiens. Nah, yang kedua, advantage. Di tahap ini kita menuliskan keunggulan dari produk ya, yang sebisa mungkin keunggulan itu merupakan nilai unik dari produk kita. Tidak ada di kompetitor yang lain, tidak ada di produk sejenis ya, yang kemudian ini menjadi nilai tambah dari produk kita. Kemudian yang ketiga adalah memberikan manfaat yang akan didapatkan oleh audiens setelah membeli produk kita. Contohnya ini adalah produk Snake Clean yang membersihkan noda membandel di sepatu kotor apapun. Terbuat dari bahan yang ringan, gak bakal merusak kain dan atau kulit sepatumu. Cukup rendam selama 1 jam,
sepatu bakal bersih seperti baru. Nah, teman-teman semua, itu adalah 3 teknik copywriting yang bisa kita pakai. Silakan teman-teman sesuaikan dan masing-masing copywriting itu biasanya akan sesuai pada tempat di mana kemudian kita nanti akan memposting konten di sosial media maupun di website maupun di platform-platform media yang lainnya untuk optimasi. Oke, baik teman-teman, selamat mencoba dan semoga makin laris ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.